warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, baik, pada hari ini kita akan kembali melakukan pembelajaran mata pelajaran fisika. Tentunya masih di kelas 11 dengan saya Mr. Kenju. Nah, adapun materi yang kita bahas pada hari ini masih dalam submateri alat optik. Nah, tepatnya pada hari ini kita bahas dua ya jenis alat optik yang lainnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah loop ya, atau disebut juga dengan kaca pembesar. Nah, saya mau jelaskan dulu apa sih fungsi atau kegunaan dari loop ini. Ini adalah melihat ya, gunanya melihat benda kecil agar tampak jelas. Contohnya apa? Misalnya kalau kita ingin membaca ya novel, jadi itu dia tulisannya kecil-kecil, berarti kita harus menggunakan loop untuk melihatnya supaya tampak dengan jelas. Ataupun komponen dari jam, itu kan kecil-kecil. Nah, supaya jelas maka kita akan lihat menggunakan loop. Oke, kemudian yang kedua, loop ini dibentuk oleh satu buah lensa cembung. Nah, kemudian syarat menggunakan loop ini supaya objeknya tampak nanti dengan jelas, itu objeknya harus kita letakkan lebih kecil dari nilai titik fokus loop ini. Nah, kemudian sifat bayangan yang dihasilkan oleh loop itu maya, kemudian posisinya tegak, kemudian diperbesar tentunya. Nah, kemudian berikutnya perbesaran dari loop sama seperti pada mikroskop, maka ada nanti dua kategori. Yang pertama kalau matanya berakomodasi maksimum. Nah, di sini kemarin kita sudah bahas pada video sebelumnya bahwa nantinya jarak ya atau dia bayangan yang dibentuk oleh loop ini itu nanti jaraknya jatuh pada titik dekat orang normal, yaitu minus 25 cm. Minus artinya itu maya. Maka nantinya formulanya untuk menentukan perbesaran yang kita simpulkan dengan M itu sama dengan Sn. Sn kemarin itu sama dengan titik dekat orang normal, kemudian dibagi dengan titik fokusnya, kemudian ditambah dengan 1. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua yaitu mata pengamat dalam keadaan tak berakomodasi, atau ini maksudnya bayangan yang dilihat oleh ya atau bayangan yang dihasilkan oleh loop berarti nanti jatuh pada titik jauh orang normal, berarti tak terhingga. Maka nantinya perbesaran yang dihasilkan untuk mata tak berakomodasi yaitu Sn dibagi dengan titik fokus dari loop ini. Nah, itulah dia sobat yang dimaksudkan dengan loop atau kaca pembesar. Oke, baik. Kemudian ya, yang kedua kita bahas adalah teropong bintang. Berarti fungsinya adalah melihat benda-benda langit agar tampak dengan jelas. Jadi banyak tentunya benda langit, termasuk salah satunya bintang. Kemudian planet-planet, kemudian komet, asteroid dan lain-lain. Jadi ini dari namanya bukan berarti ya untuk melihat bintang saja, tapi benda langit ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pembentuknya, maka yang namanya teropong bintang itu disusun oleh dua jenis lensa positif atau lensa cembung, yang mana nanti satu lensa itu kita sebut namanya lensa objektif karena posisinya ada di dekat objek yang ingin kita lihat nantinya. Kemudian yang kedua lensa okuler, berarti lensa yang dekat dengan mata pengamat. Jadi ini mirip ya dengan
mikroskop yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kemudian sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara menentukan perbesaran dan panjang teropongnya. Nah, ada dua kategori nantinya. Yang pertama, mata berakomodasi maksimum. Maka nanti untuk mencari perbesarannya berarti adalah perbandingan antara fokus objektif kemudian terhadap yaitu jarak okuler, ya. Itu untuk perbesarannya. Kemudian untuk menentukan panjang teropongnya, berarti itu kita simbolkan dengan D sama dengan yaitu fokus objektif kemudian ditambah dengan S okuler, ya. Jadi S itu adalah jarak benda yang dibentuk oleh lensa okuler. Nah, kemudian untuk mata tak berakomodasi, maka nanti untuk mencari perbesarannya sama dengan perbandingan fokus objektif terhadap fokus okuler. Nah, itu untuk menentukan yang namanya perbesaran. Sedangkan panjang teropongnya untuk mata tak berakomodasi berarti D sama dengan jarak fokus objektif ditambah dengan jarak fokus okuler. Oke, ini menentukan panjang teropong pada saat mata tak berakomodasi. Oke sobat fisika, itu yang kita bahas pada hari ini. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana bentuk-bentuk soalnya. Oke baik sobat, kita akan lihat dulu bagaimanakah soal-soal dari optik loop sama teropong bintang, ya, yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama di sini ada seorang tukang servis jam menggunakan loop untuk memperbaiki jam tentunya. Nah, di sini titik dekatnya tukang jam ini atau kita sebut dengan SM itu normal 25 cm. Kemudian fokusnya 2,5 cm. Nah, kemudian ditanya berapa perbesaran tanpa berakomodasi. Nah, tadi kita sudah ketahui tadi bahwa perbesaran untuk loop tanpa akomodasi itu adalah SN dibagi dengan fokus, ya. Nah, kemudian kita tinggal masukin saja kalau gitu, ya. Berarti perbesaran yang dihasilkan, ya, menggunakan loop ini sama dengan 25 kemudian dibagi dengan 2,5. Nah, berarti sama dengan 10 kali berarti, ya. Oke. Nah, kemudian sebagai nanti latihan untuk kalian di rumah, silakan nanti di sini kalian coba dengan 3 soal yang sama. Ini ada seorang tukang emas, ya. Kemudian dia ingin membentuk satu buah cincin, yaitu menggunakan loop, ya, supaya nanti dia jelas melihatnya. Nah, kemudian di sini titik dekatnya 30 cm, fokusnya 1,5 cm. Ditanya tentukan perbesarannya dengan mata tak berakomodasi. Nah, kemudian yang berikutnya, yang nomor 3, ini ada sebuah teropong bintang di mana fokus objektifnya 1 cm, sedangkan fokus okulernya 10 cm. Tentukanlah panjang teropongnya tanpa akomodasi. Nah, kalau teropong bintang tadi panjang teropongnya tanpa akomodasi, rumusnya adalah fokus objektif ditambah dengan fokus okuler. Nah, berarti di sini kita tinggal masukin saja nilainya, sudah lengkap semuanya. Berarti panjang teropongnya sama dengan yaitu 1 ditambah dengan 10 berarti 11 cm. Ya. Nah, oke, kemudian yang terakhir di sini saya siapkan untuk kalian sebagai latihan. Ada sebuah teropong bintang, fokus objektifnya 5 cm, okulernya 6 cm. Tentukan panjang teropongnya pada saat mata tanpa akomodasi. Oke sobat, itu bentuk soal-soalnya. Nah, sampai di sini dulu
pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.